Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah puisi Ibu Dr. Anda Yusrade MPD dan Bapak Ade Bayu Saputra MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Naila Dwi Safika dengan NIM A1B124050 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya teman saya Saskia Gendi Setiani dengan NIM A1B124051 sebagai pemateri kedua dan Rahmatul Ulia dengan NIM A1B124049 sebagai pemateri ketiga. Kami akan mempresentasikan materi tentang apresiasi puisi. Pengertian apresiasi menurut KBBI, apresiasi adalah melakukan pengamatan, penilaian, dan penghargaan terhadap karya seni. Pengertian apresiasi menurut para ahli: yang pertama, Square dan Taba, apresiasi adalah proses yang melibatkan 3 unsur utama, yaitu aspek kognitif, emotif, dan evaluatif. Aspek kognitif ini berkaitan dengan keterlibatan intelektualitas pembaca dalam memahami unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif. Aspek ini mencakup pemahaman terhadap struktur, tema, dan teknik yang digunakan dalam karya sastra. Yang kedua, aspek emotif. Unsur ini berhubungan dengan keterlibatan emosi pembaca saat menghayati keindahan dalam teks sastra. Emosi memainkan peran penting dalam memahami nilai-nilai subjektif yang terkandung dalam karya tersebut. Yang ketiga, aspek evaluatif. Mencakup penilaian terhadap karya, seperti menilai keindahan, kesesuaian, dan nilai-nilai lain yang mungkin tidak selalu terlihat dalam kritik formal tetapi tetap penting bagi pengalaman pribadi pembaca. Apresiasi menurut Brian G. Wilson mengidentifikasi 3 domain dalam apresiasi seni. Yang pertama, perasaan, terkait dengan pengalaman emosional dan keindahan yang dirasakan oleh individu saat berinteraksi dengan karya seni. Yang kedua, penilaian, merujuk pada penilaian terhadap nilai-nilai seni di mana individu menilai kualitas dan makna dari karya seni tersebut. Yang ketiga, empati, mencakup sikap hormat terhadap dunia seni dan profesi seniman, serta kemampuan untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain dalam konteks seni. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur puisi. Sebagai hasil cipta sastra, puisi sangat banyak sekali unsur-unsurnya yang sangat kompleks. Yang pertama adalah unsur keindahan. Unsur keindahan meliputi diksi, yang kedua imaji, yang ketiga rima dan irama. Nah, diksi adalah pemilihan kata. Pemilihan kata erat kaitannya dengan makna, keselasan bunyi, dan juga dengan urutan kata. Kemudian yang kedua adalah imaji. Imaji adalah gambaran pada pikiran kita pada saat membaca puisi tersebut. Puisi yang bagus adalah puisi yang mengandung imaji yang dibuat oleh seorang penyair. Kemudian adalah rima. Rima adalah pengulangan bunyi pada larik sajak. Kemudian yang terakhir adalah irama. Irama dapat membangkitkan emosi, menarik perhatian pada saat membaca puisi tersebut, dan juga memiliki kesan yang harmonis dan menambah keindahan pada puisi. Yang kedua adalah unsur kontemplatif yang berhubungan dengan nilai-nilai. Puisi mengajak pembaca untuk memahami kehidupan dan maknanya. Puisi juga mengajak pembaca memahami nilai dan etika moral seperti kebaikan, kejujuran, dan juga keadilan. Kemudian membahas tentang filosofi dan pandangan kehidupan seperti tujuan kehidupan, kemudian makna kehidupan, dan hubungan manusia dengan alamnya. Dan yang terakhir, puisi juga mengajak pembaca untuk introspeksi diri. Yang ketiga adalah media pemaparan dengan memperhatikan kebahasaan maupun struktur. Dalam menyampaikan pesan puisi kepada para pembaca, sebaiknya penyair menggunakan bahasa yang indah dengan tetap memperhatikan struktur puisi. Yang keempat adalah unsur-unsur intrinsik yang berhubungan dengan ciri karakteristik cipta sastra sebagai suatu teks. Unsur intrinsik terbagi menjadi 2, yaitu unsur fisik. Unsur fisik adalah unsur yang nampak pada penulisan puisi tersebut. Unsur fisik terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tipografi, diksi, dan imaji. Kemudian yang kedua adalah unsur batin. Unsur batin adalah unsur yang tidak nampak pada penulisan puisi. Unsur batin terdiri sebagai tema. Kemudian yang kedua adalah rasa, nada, dan amanat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai 2 bentuk sikap apresiatif. Terdapat 2 bentuk sikap apresiatif. Yang pertama adalah mengapresiasi yang bersifat kinetik. Mengapresiasi bersifat kinetik adalah di mana seorang pembaca menyukai puisi, kemudian dengan keseriusan mengambil langkah aktif. Nah, mengapresiasi secara kinetik ini dapat dilakukan yang pertama dengan memperhatikan pembacaan
dan puisi. Yang kedua adalah menyukai puisi-puisi tertentu. Yang ketiga adalah berusaha dapat memahami makna puisi. Dan yang keempat adalah mengenal penyair-penyair tertentu atau yang disukai. Yang kelima adalah berusaha dapat membaca puisi. Yang keenam adalah mampu membuat puisi sejenis, kemudian memberi tanggapan atau ulasan mengenai puisi itu. Yang kedua adalah mengapresiasi yang bersifat verbal. Mengapresiasi yang bersifat verbal ini dapat dilakukan dengan memberikan sebuah tanggapan, penafsiran, dan penilaian atau penghargaan, yang mana dapat berupa memberikan sebuah tanggapan, kritik, saran, kemudian pujian, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, mengapresiasi bersifat verbal yaitu dapat dilakukannya yaitu dengan cara menyimak dengan baik, di mana kita mendengarkan penyampaian karya sastra secara lisan dengan seksama. Mengapresiasi puisi berarti memahami dan menikmati makna yang terkandung dalam puisi secara mendalam. Agar proses apresiasi puisi lebih sistematis dan mendalam, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, membaca puisi berulang kali. Membaca puisi lebih dari satu kali bertujuan untuk memahami isi, suasana, dan pesan yang ingin disampaikan penyair. Pembacaan yang berulang dapat membantu menangkap ritme, rima, dan emosi yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, melakukan pemenggalan dengan membubuhkan tanda baca. Setelah membaca puisi, langkah berikutnya adalah memahami struktur puisi dengan menandai pemenggalan baris yang bertujuan untuk memahami bagaimana puisi itu harus dibaca dengan benar. Ini dilakukan dengan membubuhkan garis miring 1 untuk menandakan jeda pendek atau koma, garis miring ganda untuk menandakan akhir kalimat atau titik. Yang ketiga, melakukan parafrase. Parafrase merupakan proses mengubah atau menyusun ulang baris-baris puisi dengan menambahkan kata-kata yang memperjelas makna tanpa menghilangkan pesan aslinya. Tujuannya adalah agar isi puisi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam puisi, biasanya penyair sering menggunakan bahasa yang padat, simbolik, dan penuh majas, sehingga maknanya terkadang sulit ditangkap secara langsung. Dengan melakukan parafrase ini, pembaca dapat menguraikan isi puisi dalam bentuk yang lebih jelas dan lugas. Yang keempat, menentukan makna kata atau kalimat yang konotatif. Dalam puisi, penyair sering menggunakan kata-kata dengan makna konotatif atau makna tidak langsung, seperti metafora, simile, atau personifikasi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memahami kata-kata yang memiliki makna kiasan atau simbolik, yang bertujuan untuk mencari makna tersembunyi dalam kata atau kalimat yang tidak bersifat harfiah. Dengan memahami makna konotatif, pembaca dapat menangkap pesan mendalam dari puisi tersebut. Yang kelima, menceritakan kembali isi puisi dalam bentuk prosa. Langkah terakhir adalah mengungkapkan kembali isi puisi dalam bentuk prosa atau cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan makna puisi dengan lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, proses mengapresiasi puisi tidak hanya sekedar menikmati keindahan bahasa, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai aspek kehidupan. Saat seseorang mengapresiasi puisi, ia memperoleh seperangkap pengetahuan yang bersifat konseptual dan kognitif, yang dapat membantu memahami dunia melalui sudut pandang penyair. Berikut adalah berbagai jenis pengetahuan yang bisa diperoleh melalui apresiasi puisi. Puisi memperkenalkan kita pada pengetahuan sastra dan estetika, yang mengajarkan bagaimana setiap bait dan kata dalam puisi dirangkai dengan penuh makna, rima yang indah, pemilihan diksi yang khas, serta majas yang digunakan dalam puisi menciptakan sebuah harmoni yang dapat dinikmati oleh pembaca. Lebih dari sekedar permainan kata, puisi juga membawa pengetahuan humanitis yang menggambarkan pengalaman hidup manusia. Tak jarang, puisi juga menyelipkan pengetahuan religius dan spiritualitas. Beberapa puisi mengajak pembaca untuk merenungkan hubungan manusia dengan Tuhan, pencarian makna hidup, atau bahkan perenungan terhadap nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Selain itu, puisi seringkali menjadi cerminan kondisi sosial dan politik pada masanya.
Lewat untaian kata yang indah, seorang penyair dapat menyampaikan kritik sosial, mengungkap ketidakadilan, atau menggambarkan keadaan politik yang sedang terjadi. Dengan mengapresiasi puisi, kita bisa memahami situasi masyarakat. Puisi juga merupakan jendela menuju kekayaan budaya. Setiap bangsa memiliki gaya dan tema puisinya sendiri yang mencerminkan adat istiadat serta nilai-nilai yang mereka junjung. Tak hanya itu, beberapa puisi juga menyimpan jejak sejarah. Melalui bait-baitnya, kita bisa mengenali tokoh-tokoh berpengaruh, peristiwa besar, atau bahkan pergolakan zaman yang pernah terjadi. Puisi menjadi bentuk dokumentasi sejarah yang menghidupkan kembali peristiwa masa lalu dalam balutan bahasa yang indah. Lebih jauh lagi, puisi seringkali mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Banyak puisi yang menyampaikan pesan tentang kebaikan, keadilan, ketulusan, dan konsekuensi dari setiap tindakan manusia. Dari sana kita belajar untuk lebih bijak dalam menjalani hidup dan memahami berbagai sudut pandang dalam kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 6, saya Naila Dwi Safika sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.